Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita bertemu lagi anak-anak, kali ini dalam pelajaran PLH dengan materi mengelola sampah. Tujuan pembelajaran supaya anak ustazah bisa menjelaskan pemanfaatan sampah. Sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah semakin hari semakin menumpuk. Kebanyakan sampah dari rumah tangga berupa sampah organik. Sampah yang semakin banyak jumlahnya dan menumpuk membutuhkan penanganan yang baik. Jika manusia mengolah sampah dengan baik, tentu tidak akan ada sampah yang menggunung. Beberapa cara mengolah sampah agar bermanfaat bagi lingkungan. Yang pertama, sampah organik untuk pupuk, untuk makanan ternak, untuk membuat biogas. Kita masuk yang pertama untuk pupuk. Dalam hal ini kita dapat memanfaatkan sampah organik seperti dedaunan, ranting, sisa makanan, dan sampah organik lain untuk dibuat pupuk kompos. Pupuk kompos dapat dibuat dengan cara menimbun sampah organik dalam tanah dan membiarkan beberapa waktu. Setelah 3-4 bulan, sampah-sampah tersebut akan menjadi pupuk dan baik untuk berbagai macam tanaman. Yang kedua, untuk makanan ternak. Sampah organik yang digunakan jerami, biji-bijian, tangkai sayuran, ampas tahu atau sisa pembuatan tahu, dan buah-buahan dapat diolah kembali menjadi makanan ternak. Pembuatannya cukup mudah, yaitu dengan cara memasak sampah-sampah organik dan menambahkan bahan yang bergizi. Sampah organik direbus dalam tungku yang cukup besar. Setelah dingin disimpan dalam kotak tempat makanan ternak. Makanan ternak siap untuk diberikan. Yang ketiga, untuk membuat biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik atau dari kotoran hewan. Biogas diperoleh dengan cara memasukkan kotoran sapi atau ternak yang dicampur dengan air bersih ke dalam suatu tangki. Tangki ditutup rapat tanpa udara. Setelah beberapa hari akan timbul gas. Gas yang dihasilkan tersebut akan ditampung dan siap dipakai. Cara mengolah sampah organik agar bermanfaat bagi lingkungan. Yang pertama, diolah menjadi bahan baku. Yang kedua, didaur ulang menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Kita masuk yang pertama, diolah menjadi bahan baku. Contohnya, sampah seperti ember yang pecah akan dilebur menjadi cairan plastik yang selanjutnya akan dibentuk menjadi barang-barang plastik baru seperti ember, botol plastik, sisir, dan lain-lain. Yang kedua, didaur ulang menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Contohnya, membuat bingkai foto dari karton bekas, membuat boneka dari koran bekas, dan membuat keset dari kain perca. Berikut ini bisa dilihat ilustrasi penggunaan barang di rumah tangga dan industri yang kemudian diolah bahkan sampai pada tahap landfill atau TPA. Jadi, pengelolaan sampah adalah yang pertama memilah, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Yang ketiga, menggunakan barang kembali dengan fungsi yang berbeda. Yang keempat, mendaur ulang, mengolah sampah menjadi produk yang baru.
Ustazah cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bila anak ustazah tidak mengerti, anak ustazah bisa memutar kembali video ustazah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.